Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nikomang Cynthia Dewi Astuti. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kesesuaian lahan untuk perbaikan kualitas lahan di hutan lindung Sekaro. Latar belakang, lahan kritis di Indonesia meningkat signifikan setiap tahun, mencapai 14,01 juta hektar pada tahun 2018. Kawasan hutan lindung Sekaro seluas 2.834,20 hektar mengalami degradasi dengan tutupan hutan kurang dari 30%. Lahan kritis yang dibiarkan akan terjadi penggerusan fisika dan kimia yang menyebabkan lahan menjadi gersang dan tidak produktif. Reboisasi diperlukan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan kualitas lahan. Metodologi penelitian. Penelitian dilakukan dari 2010 hingga 2013 di kawasan hutan lindung Sekaro, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Lokasi dibagi menjadi 4 satuan lahan berdasarkan kerapatan vegetasi. Satuan lahan pertama terbuka kurang dari 20%. Satuan lahan kedua vegetasi 20-40%. Satuan lahan 3 vegetasi 20-40% dengan bangunan, dan satuan lahan 4 peralihan terbuka dan bervegetasi. Data primer mencakup kualitas tanah, fisika, dan kimia, sementara data sekunder dari literatur dan analisis sosial ekonomi. Karakteristik lahan di hutan lindung Sekaro, suhu dan air. Suhu rata-rata 22-33 derajat Celcius di semua satuan lahan. Curah hujan 1.539,3 mm per tahun dengan 2 bulan kering menunjukkan ketersediaan air sedang. Drainase dan media perakaran. Drainase sedang, tekstur tanah sedang hingga agak halus, kedalaman lebih dari 150 cm tanpa gambut, lereng kurang dari 8% dengan erosi yang sangat ringan. Kesesuaian lahan aktual untuk tanaman kayu ada mahoni. Seluruh satuan lahan termasuk S3 dengan pembatas utama ketersediaan air, curah hujan rendah, retensi hara, pH tinggi, dan hara tersedia N total rendah. Trambesi dan Jati, 2 satuan lahan pada S2, pembatas drainase N total rendah, erosi, 2 satuan lahan pada S3, N total sangat rendah. Yang terakhir nangka, 2 satuan lahan pada S2, pembatas suhu, pH tinggi, N total rendah, 2 satuan lahan pada S3, N total sangat rendah. Kesesuaian lahan untuk komoditas unggulan lokal, ada durian dan rambutan. Seluruh satuan lahan pada S3 dengan ketersediaan air, curah hujan rendah, dan hara tersedia N total rendah. Produksi di Lombok sekitar lebih dari 100.000. Yang kedua, mangga. 2 satuan lahan pada S2, pembatasan tekstur tanah, C organik rendah, N total rendah. 2 satuan lahan pada S3, N total rendah. Potensi pendapatan 70 juta hektar per tahun. Faktor pembatas dominan dan upaya perbaikan. Yang pertama, perbaikan air dan drainase. Membuat parit sempit untuk mengendalikan air tanah. Drainase yang terlalu cepat menghilangkan nitrogen. Yang kedua, pH tanah. Pemberian kapur atau pengapuran untuk menaikkan pH dan meningkatkan ketersediaan hara, terutama fosfor. Yang ketiga, nitrogen total rendah. Pemberian pupuk urea untuk meningkatkan kadar nitrogen yang penting untuk pertumbuhan vegetatif dan sintesis klorofil. Yang terakhir, bahaya erosi. Teknik konservasi tanah seperti kontur strip cropping dan pembuatan teras untuk lereng kurang 8% mengurangi erosi ringan. Manfaat agroforestry dengan MPTS. Prioritas multi-purpose spesies, seperti durian, rambutan, mangga, dan nangka dalam reboisasi dengan pola agroforestry minimal 400 batang per hektar.
Pola ini memperbaiki struktur tanah, tata air, dan ekosistem mikro, serta memberikan pendapatan berkelanjutan dari buah, getah, dan kayu. Secara ekonomi, agroforestry lebih menguntungkan daripada tanaman semusim, mengurangi tekanan masyarakat terhadap lahan hutan. Kombinasi dengan tanaman kayu seperti jati dan mahoni menciptakan stratifikasi tajuk yang optimal. Kesimpulan, 4 tanaman kayu dan 3 komoditas unggulan lokal memiliki kesesuaian aktual S2-S3, direkomendasikan untuk reboisasi di KHLS. Perbaikan lahan dapat meningkatkan kelas 1-2 tingkat dengan pembatas utama hara rendah dan air.